Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan praktik kerja lapangan saya di Klinik 24. Atas nama Audrey Denaya, NIS 2021-1263, pembimbing lapangan Rizka Arianti dan Puji Lestari, pembimbing sekolah ada PT Klorida Sinta, dan untuk pengujinya ada APT Dharma Prabowo. Kemudian, apa saja akan kita bahas di presentasi ini? Berikut ada daftar isinya ya. Yang pertama yaitu adalah latar belakang PKL. Jadi praktik kerja lapangan merupakan salah satu kegiatan akademik yang berfokus pada kemampuan untuk mengembangkan dan menempa ilmu yang telah dipelajari selama menjalani sekolah dalam praktiknya. Kegiatan ini dapat menambah pengalaman siswa dan memberikan wawasan mendalam terkait dunia kerja sebelum lulus dari bangku sekolah. Untuk tujuan PKL itu sendiri yaitu adalah meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan, dan keterampilan siswa, mengerahkan siswa untuk menemukan permasalahan maupun data yang berguna dalam menulis PKL dan laporan praktik kerja lapangan, dan sebagainya. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah dari Klinik 24. Jadi Klinik Pratama 24 yang berlokasi di Jalan Masjid Ciater, Kota Tangerang Selatan, berdiri sejak tanggal 7 Oktober 2015. Klinik Pratama 24 ini didirikan oleh Dr. Catra Okto Krisandi yang kala itu sedang bekerja sebagai Resident Medical Officer di Emergency Department Glenrose Hospital. Bermula dari keinginan besar untuk berkontribusi terhadap kesehatan di Indonesia, khususnya masyarakat Kota Tangerang Selatan, dan melihat kondisi akan kurangnya pelayanan kesehatan yang optimal dan bermutu. Saat itu, Dr. Catra memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya di rumah sakit dan memilih untuk fokus untuk membangun negeri melalui Klinik Pratama 24 dan mencoba untuk menumbuhkan kecintaan serta kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, khususnya di Kota Tangerang Selatan. Kemudian ada pun struktur dari organisasi Klinik 24, yaitu adalah founder dan CEO, yaitu adalah Dr. Catra Okto Krisandi. Untuk general manajernya Nurse Agung Sentot Prakoso, dan lain sebagainya ya, bisa dilihat sendiri dalam layar. Ini terdapat pula kegiatan umum di Klinik 24, ada dokter umum 2, bidan, kemudian ada USG, persalinan, dan laboratorium. Selanjutnya, di sini ada sumber daya dari Klinik 24 ya, ada pemimpin klinik, dokter umum, bidan, perawat, apoteker, asisten apoteker, satpam, dan cleaning service. Selanjutnya, apa saja sih kegiatan yang saya lakukan selama PKL di Klinik 24 ini? Jadi di Klinik 24 ini kita tidak hanya berkecimpung di bidang farmasi, tapi kita juga melakukan kegiatan-kegiatan lain ya, seperti mendaftarkan pasien, membuat nomor registrasi, melayani pasien, melakukan tes kolesterol, mengecek tensi, merapihkan rak obat, memasukkan suppositorium, membersihkan luka, terus ada juga membaca resep, PO pada pasien, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya, itu adalah jadwal saya selama di Klinik Pratama 24 ini. Jadi di Klinik 24 ini kita terbagi menjadi 2 shift, ada shift malam dan shift pagi. Untuk shift malamnya terdapat pada warna biru ya, yang tertera pada layar. Kemudian untuk shift paginya ada pada warna kuning, dan libur terdapat pada warna pink. Untuk selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan pelaksanaan PKL. Ada alat kerja, masalah yang dihadapi, dan foto kegiatan. Untuk alat kerja itu sendiri, di Klinik Pratama 24 ini ada lumpang alu, blender, alat puyer, klip plastik, timbangan, dan lain sebagainya. Kemudian ada masalah dan solusi yang saya hadapi selama di Klinik Pratama 24 ini. Itu adalah pasien yang tidak sabar menunggu. Solusi yang saya ambil adalah memberi pengertian bahwa masih ada beberapa antrian yang harus ditunggu. Kemudian ada pasien yang tidak terima bila infusnya tidak masuk. Bisa terjadi pada pasien anak-anak ya. Solusi yang saya ambil adalah menjelaskan bahwa pasien anak-anak memang sulit untuk diinfus karena vena terlalu tipis. Kemudian ada masalah yang lainnya ya, bisa dilihat sendiri di layar. Dan berikut adalah foto kegiatan PKL saya selama di Klinik 24, yaitu adalah mengambil obat, meracik, mengambil obat di gudang, mengemas, PO, dan lain sebagainya. Baik, kita masuk kepada pembahasan mengenai analisa resep penyakit lambung di Klinik 24. Definisi dari penyakit asam lambung itu adalah gangguan pencernaan yang mempengaruhi jaringan otot antar kerongkongan dan perut. Penyakit asam lambung adalah penyakit yang ditandai dengan rasa nyeri dan terbakar pada bagian dada yang disebabkan karena otot kerongkongan bagian bawah yang melemah, menyebabkan kerongkongan tetap terbuka, membuat asam lambung naik kembali ke tenggorokan dan menimbulkan iritasi dan radang. Dapat kita lihat sendiri perbedaan antara penderita penyakit asam lambung dan lambung normal ya. Untuk gejala penyakit asam lambung itu sendiri itu adalah naik asam lambung ke tenggorokan dan mulut, sakit perut bagian atas atau dada,
saat bernafas, rasa terbakar, mual dan muntah, dan lain sebagainya. Untuk pengobatan penyakit asam lambung itu sendiri terbagi menjadi 2 golongan, yaitu adalah terapi farmakologi dan non-farmakologi. Untuk terapi farmakologi itu sendiri dapat menggunakan obat-obatan yang tertera pada layar, dapat dilihat sendiri ya. Untuk selanjutnya, untuk terapi non-farmakologi. Untuk terapi non-farmakologi, hal-hal yang dapat kita lakukan adalah meninggikan kepala 15-20 cm saat berbaring, menghindari kebiasaan merokok, kemudian menghindari mengkonsumsi alkohol, coklat, makanan pedas, makanan berlemak, dan lain sebagainya. Adapun analisa resep dan kelengkapan resep di Klinik 24. Dapat kita lihat pada gambar, untuk inskriptionya lengkap, invokatio lengkap, signatura lengkap, ordinatio lengkap. Untuk subskriptionya tidak lengkap karena tidak ada paraf atau tanda tangan dokter pada resep kali ini ya. Masuk pada monografi obat, ada Dobrizol, indikasinya pengobatan tukak lambung, Norform menanggulangi mual dan muntah, Ulkumak menyembuhkan tukak lambung, dan usus 12 jari. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat sendiri pada layar. Untuk pengambilan obat itu sendiri, Dobrizol diambil sebanyak 10 kapsul, masukkan ke dalam klip plastik, tandai 2 kali sehari 1 kapsul. Norform tandai 3 kali sehari 1 tablet, dan ada Ulkumak tandai 3 kali sehari sebanyak 1 kapsul. Pada pembahasan yang terakhir itu adalah penyerahan obat. Wadah, klip plastik, etiket putih, label harus dengan resep dokter, Signa Dobrizol 2 kali sehari 1 kapsul sebelum makan, Norform 3 kali sehari 1 tablet sebelum makan, dan Ulkumak 3 kali sehari 1 kapsul sesudah makan. Baik, selesai sudah pembahasan kita mengenai presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila dirasa banyak kekurangan atau salah kata. Apabila kurangnya informasi yang saya berikan atau cara penyampaian saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.